Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hacker rank kita tentang Java. Kita sudah sampai pada soal tentang Java bitset. Kita buka dulu soalnya, soft challenge. Baik, di sini kita akan membahas tentang tipe bitset. Jadi di Java itu ada sebuah abstract data type juga, sebuah tipe data abstrak yang disebut dengan bitset, yang kegunaannya adalah untuk menyimpan nilai bit. Tentunya di dalamnya akan berisi nilai 0 dan 1 ya. Kita boleh lihat tutorial tentang bitsetnya di sini dari JDK. Oke, Java bitset adalah sebuah kelas yang mengimplementasikan sebuah vektor bit. Jadi vektor yang isinya bit berisi nilai false dengan true. Kalau false ditulisnya dengan 0, kemudian true dengan nilai 1. Kemudian dia bisa bertumbuh jika dibutuhkan. Kemudian dia memungkinkan juga kepada kita untuk memanipulasi dengan mudah untuk melakukan operasi-operasi bit ya, seperti operasi AND, OR, SOR, flip, dan set. Kemudian nilainya adalah nilainya 0 dan 1. Kemudian ini adalah sebuah problem yang harus kita selesaikan. Kita diberikan dua buah bitset. Kemudian dengan ukuran yang sama ya, berukuran N, B1 dan B2, bitset 1 dan bitset 2 berukuran N, di mana kita akan melakukan sebanyak M operasi, M query. Setiap operasi akan mencetak nilai bit 1 dan bit 2. Banyaknya bit ya, yang di setiap operasi, di setiap akhir operasi akan dicetak banyaknya nilai angka 1 ya, angka 1 di dalam bit set tersebut. Oke, baik, ini contoh format inputnya. Baris pertama akan berisi dua bilangan bulat yang dipisahkan oleh spasi, yaitu N yang menyatakan panjang dari bit setnya, panjang dari bit set 1 dan bit set 2. Kemudian M adalah banyaknya operasi atau query. Kemudian M akan berisi operasi-operasi berikut. Ada operasi N, di dalamnya ada set, spasi set ya, N spasi set. Kemudian OR spasi set ini, XOR, flip, dan set. Jadi set sendiri ini berarti adalah nomor bitsetnya. Kita akan punya dua bitset, bisa berarti bitset 1 atau bitset 2 di sini. Jadi N bitset 1 dan bitset 2. Operasi N dan OR ini membutuhkan tiga nih ya. Operasi N, OR, dan SOR ini membutuhkan 3 bitset. Sedangkan flip hanya membutuhkan 1 bitset saja ya, hanya berlaku pada 1 bitset. Kemudian set juga begitu. Ini ada penjelasannya. Set ini adalah sebuah bilangan integer 1 atau 2 yang menyatakan bit set 1 atau bit set 2. Untuk set ya, yang set yang ini, set yang ini. Kemudian indeks untuk yang ini ada indeks ini, indeks juga. Indeks menyatakan bit indeks, menyatakan bit indeks yang ada pada bit set ini yang disebutkan di depannya. Oke, baik, kita langsung ke contoh saja. Output formatnya adalah kita mencetak banyaknya bit yang bernilai 1 ya, banyaknya bit satunya di dalam bit set tersebut. Seperti ini contoh format inputnya. Ada dia pertama masukkan 5 spasi 4, berarti bit setnya akan, panjang bit setnya adalah 5. Kemudian 4 ini berarti banyaknya operasi ya. Ini operasi pertamanya 1, 2, 3, 4. Operasi pertamanya adalah N, kemudian N 1, 2, berarti ini adalah N bit set 1 dan bit set 2. Kita lihat di sini. N bit set 1 dan bit set 2. Kemudian set 1, 4 ini berarti N bit set 1 dengan nilai indeksnya adalah 4 ya, indeks keempat. Bit set 1 kita set pada indeks keempatnya, menjadi angka 1 maksudnya ya. Bit set 1 pada indeks keempat akan kita beri nilai 1. Kemudian flip 22, flip ini berarti pada bit set kedua kita flip nilai yang ada di indeks keduanya. Kemudian OR 21 berarti OR untuk bit set 2 dan bit set 1. Outputnya adalah seperti ini. Penjelasannya adalah di bawah. Jadi mula-mula kita beri nilai N sama dengan 5, berarti nanti panjang bit setnya 5 ya, 5 digit atau 5 bit. 1, 2, 3, 4, 5 bit ya. B2 nya juga 5 bit. 1, 2, 3, 4, 5. Ini maksud dari N sama dengan 5 nya. Kemudian M sama dengan 4 berarti akan ada 4 operasi. Ada M0 sampai M3 ya. Di bawah. Baik.
B0-nya adalah 00000, B1-nya ini 0 semua, B2-nya masih 0 semua ya, sepanjang 5. Jadi elemennya ada 5 ya, dari N-nya sama dengan 5. Oke, kemudian untuk M0, operasi pertama, N12, ini artinya kita akan melakukan operasi N untuk bit set 1 dan bit set 2. Ini operasinya B1 sama dengan B1 dan B2. B3 harusnya sini, B3 sama dengan B1. Kemudian di sini ada, karena B1-nya masih 0 semua dan B2-nya masih 0 semua, maka operasi N-nya ini akan menghasilkan 000 juga ya. 0 dan 0 kan 0. Jadi operasinya bit demi bit ya. Bit pertama dioperasikan dengan bit pertama, bit kedua dengan bit kedua juga, bit ketiga dengan bit ketiga. Kemudian the number of bit set 1 sama ya. Banyaknya angka 1 ya. The number of set in bit B1 dan B2. Banyaknya angka 1 di dalamnya sama 0 semua ya. Di dalam bit set 1 tidak ada angka satunya, berarti setnya sama dengan 0. Di sini juga B2 tidak ada angka satunya ya, berarti setnya sama dengan 0 juga. Operasi kedua M1, operasi pertama M0, operasi kedua M1, set 14 artinya, kalau kita baca di atas ini set 14 artinya kita akan melakukan pengubahan nilai set 1 ini, set 1 dengan nilai 4. Jadi kita rubah nilai B1, ini angka satunya ini menyatakan B1 ya. Kalau di sini 2 berarti B2. Di sini 1 berarti B1. Kita rubah nilai pada indeks keempatnya sampai dengan true. Oke, indeks keempatnya itu sama dengan true ya. 0, 1, 2, 3, 4. Indeks keempat ini diberi nilai true atau dirubah nilainya yang mula-mula sampai dengan 0 menjadi 1. B2 tidak ada perubahan ya, karena yang di set di sini adalah bit 1. Bit set 1 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, banyaknya angka 1 pada bit set 1 adalah 1. Banyaknya angka 1 pada bit set 2 adalah 0. Maka ditulis nanti 1, 0. Di sini ditulis 1. Kemudian di sininya 0. Oke. Untuk bit set, untuk operator ketiga, M2, flip 22. Artinya ini kita melakukan flip pada bit set 2 yang berada pada indeks kedua. Bit set 2-nya adalah masih 00 tadi ya, bit set 2 ini. Jadi angka pertama ini 2 yang pertama menyatakan bit set 2. Kemudian angka yang kedua yang berikutnya adalah menyatakan indeks yang ada di bit set 2 yang akan dirubah, yang akan di flip maksudnya. Jadi yang mula-mula dia bernilai 0 kita rubah menjadi 1 ya. Kalau dia mula-mula bernilai 1 kita rubah menjadi 0. Begitu. Jadi pada bit set 2 yang indeks 2-nya ini mula-mula dia bernilai 0 karena kita flip menjadi 1. Kalau dia tadi mula-mulanya 1, kita flip dia akan menjadi 0. Maka sekarang banyaknya set di bit set 1 adalah 1. Banyaknya angka 1 ada 1 ya. Maka di sini ditulis 1. Di sini. Kemudian banyaknya angka 1 pada bit set 2 juga 1. Berarti nanti ditulis 1, 1. Di sini ditulis 1, 1. Untuk operator yang terakhir, malah kita melakukan operasi OR 21, berarti operasi OR untuk bit set 2 dan bit set 1. Dia akan menghasilkan, iya, dia akan ada operasinya di bawah, tidak ada penjelasannya. Ya, dia akan menghasilkan ini. Ini bit set 1-nya, ini bit set 2-nya. OR-nya berarti dia akan menghasilkan gabungan dari ini ya. Jadi kalau 0 dan 1 kan dioperasi OR kan menjadi 1 ya. Jadi ada yang perlu kita lihat juga ternyata di sini. OR 21 artinya nanti yang berubah itu bit set 2 ya. OR 21 berarti bit set 2, ini cara membacanya. Bit set 2 nanti akan menjadi sama dengan bit set 2 dioperasikan dengan bit set 1 menggunakan operator OR ya. Jadi ini ternyata dia merubah nilai juga. Kalau yang ada set di depannya dia akan berubah nilainya. Kayak seperti tadi M0 berarti N12 berarti nanti B1-nya akan berubah ya. B1 sama dengan B1 dan B2. Begitu juga. Jadi ini ada pengaruhnya. Tadi saya berpikir ketika saya tukar ini OR 21 dan 12 akan menghasilkan nilai yang sama, ternyata tidak. OR 21 ini berarti nanti bit set 2 akan didapatkan dari operasi OR dari bit set 2 dan bit set 1. Jadi perhatikan juga B2-nya ini. B2-nya didapat dari sini juga, OR 2. Jadi akan berbeda jika kita menulisnya bit OR
12 dengan OR 21. Kalau OR 12 berarti bitset 1 yang berubah. Tapi kalau yang seperti ini OR 21 berarti nanti bitset 2 yang berubah. Oke, baik. Sekira penjelasannya cukup panjang. Kita coba saja kodenya. Di sini kita diberikan kosong lagi ya ternyata. Sudah ada method main tapi masih kosong. Di sini kita isi kodenya. Kita buat scanner dulu. Scanner SC sama dengan new scanner. New scanner dalam kurung sistem titik in titik koma. Kemudian di sini kita buat integer n dulu. Kita baca dari SC titik next in. Demikian pula integer m sama dengan SC titik next in juga. Kemudian kita buat bitset 1. Di sini ada konstruktor bitsetnya ada dua macam ya. Bisa bitset kosong begini, bisa juga bitset dengan initial size dari bitsetnya. Oke, bitset B1 sama dengan new bitset dengan size n. Begitu juga bitset 2 B2. Berikutnya di sini saya buat array. Di sini agak ada trik-trik sedikit yang harus kita kerjakan. Bitset saya buat arraynya berukuran 3. Padahal saya ingin menyimpan 2 bitset saja ya. Hanya ada 2 bitset yang akan saya simpan, tapi saya buat arraynya berukuran 3. Kenapa? Karena nanti di sini saya mengaksesnya dari 1 dan 2 ya, tidak ada 0, bukan 01 saya akses setnya. Setnya saya akses dengan angka 12. Untuk memudahkan saya buat dia bitsetnya arraynya berukuran 3. Yang array bitset 0-nya saya kosongkan saja ya. Bitset saya buat array berukuran 3 di sini. Yang indeks 0-nya saya kosongkan saja. Saya isi dari bitset 1 saja dan bitset 2. Bitset 0 tidak saya isi. Bitset 1 sama dengan B1. Kemudian bitset 2 sama dengan B2. Jadi yang bitset 0 ini di sini tidak saya isi. Tidak ada isinya, saya tidak isi ini. Oke. Baik, di sini saya gunakan while untuk membaca input query sebanyak operasi atau query ya. Sebanyak m operasi. Berarti saya bisa gunakan for di sini atau gunakan while juga bisa. Kita gunakan for saja karena yang perlu jelas ya. For integer i sama dengan 0. Titik koma i lebih kecil dari m, titik koma i plus plus. Kemudian di sini kita membaca inputnya string query atau operasi op sama dengan get, bukan sama dengan sc titik next saja ya. Satu kata. Nama operasinya dulu kita ambil seperti ini, AND, OR, SOR, flip atau set. Kemudian berikutnya ada bilangan integer yang kita harus ambil. Integer x sama dengan sc.next in. Kemudian integer y sama dengan ya, kita buatnya seperti ini. Integer y sama dengan sc next in juga. Sc next in. Kemudian di sini kita buat bisa pakai if atau swiss ya. Kita gunakan swiss saja. Swiss operasi. Kita pilih operasinya dia. Jika operasinya adalah n, case n, maka
maka nanti kita lakukan operasi di sini. Saya break saja dulu. Nanti kita isi operasinya. Kemudian jika operasinya adalah OR, AND, OR, kemudian bagaimana jika operasinya adalah XOR, special OR, kemudian bagaimana jika operasinya adalah flip, kemudian yang terakhir adalah operasi set. Oke, seperti ini. Untuk operasi N, maka kita akan melakukan operasi bit set X titik N bit set Y. Jadi ini kegunaannya tadi ya. Kegunaan kenapa kita tidak mengisi bit set 0. Jadi dari sini kita bisa langsung tahu bahwa dari inputan ini saja X dan Y-nya. Berarti nanti operasinya adalah bit set 1 dan bit set 2, bit set X dan bit set Y. Kalau di sini kita input 1, di sini 2, berarti X-nya 1, Y-nya 2, berarti bit set 1, N bit set 2. Kemudian kita break di sini, jangan lupa kalau menggunakan cache ada breaknya supaya dia tidak lanjut ke bawah. Kalau tidak dibuat break dia akan melanjutkan ke bawah ya. Kemudian untuk operasi OR kita copy saja ini. Bit set 1 OR bit set 2. Untuk operasi XOR juga begitu. Bit set 1 XOR bit set 2. Untuk operasi flip, jadi operasi flipnya beda. Bit set X titik flip dalam kurung indeks bit setnya adalah Y. Seperti itu. Kemudian setnya bit set X titik set dalam kurung Y. Oke. Jadi ini di HackerRank juga sudah bagus ya, dia bisa memperlihatkan kode-kode yang mungkin kita gunakan. Kita tekan titik saja dia muncul ya. Seperti ini. Kemudian ada keterangannya di dalam indeks bit set berarti Y. Oke. Kemudian setelah selesai ini, setiap selesai dia melakukan operasi, maka dia akan mencetak bit set 1 dan bit set 2. Banyaknya elemen 1, banyaknya angka 1 di bit set 1 dan bit set 2. Caranya kita bisa gunakan system out print. Kemudian di sini kita gunakan sistem out print F ya. Sistem out print F, kita gunakan format sistem out print yang ada formatnya. Kita gunakan format dulu Tentang sistem out print yang menggunakan format ini, sistem out print F sudah dibahas di bagian-bagian awal soal HackerRank ya. D spasi %D lagi, kemudian %N, kemudian koma B1 titik cardinality, kemudian koma B2 titik B2 cardinality. Oke, saya panjangkan dulu sedikit di sini. Kemudian setelah dia tuliskan B1 dan B2-nya, banyaknya seri di B1 B2, maka dia akan enter ya. Ini garis %N-nya ini menyatakan enter. Oke, sampai di sini kita coba run code dulu. Sudah diterima. Kemudian kita perlihatkan lagi kodenya dari atas ke bawah. Tidak terlalu banyak sebenarnya. Cuman memang penggunaan bitset ini jarang kita kerjakan. Jarang kita gunakan. Mungkin kalau kita butuh operasi-operasi bit baru kita butuhkan ya. Mungkin kalau ada di algoritma genetika mau pakai pengkodeannya biner, mungkin bisa gunakan
menggunakan tipe bitset ini sesuai kebutuhan. Oke, baik, saya scroll pelan-pelan kodenya dari atas ke bawah. Seperti ini, cukup sederhana. Coba kita submit code. Sampai di sini kita sebenarnya sudah mengerjakan sebanyak 41 soal ya. Berarti sekitar 23 soal lagi untuk menyelesaikan misi di HackerRank Java ini. Baik, sudah diterima. Saya kira untuk materi tentang bitset ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada kawan-kawan punya pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.